Pernahkah Anda membayangkan sebuah penantian yang berlangsung selama 14 tahun? Bukan sekadar menunggu bus di halte yang berdebu, atau menunggu kiriman barang yang tertahan di pelabuhan. Kita bicara soal penantian sebuah bangsa untuk diakui identitasnya oleh dunia. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal peta politik yang berubah warna. Kita bicara soal detak jantung sebuah negeri kecil yang pernah terlupakan, namun menolak untuk menyerah pada takdir. Selamat datang di sebuah perjalanan melintasi waktu, melintasi rasa sakit, dan harapan yang akhirnya berlabuh. Kuala Lumpur Convention Center. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, namun penuh dengan energi listrik yang nyata. Selama lebih dari 5 dekade, ASEAN berdiri sebagai sebuah keluarga besar. 10 negara, 10 kursi. Namun hari ini, sejarah menulis ulang dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, kursi ke-11 tidak lagi kosong. Saat ujung pena itu menyentuh kertas, ruangan itu pecah dalam haru. Kamera-kamera wartawan seolah ikut menangis melalui lensanya. Kita melihat wajah-wajah yang bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa disembunyikan. Bukan karena sedih, tapi karena beban 14 tahun penantian akhirnya terangkat dari pundak mereka. Bagi para diplomat dan jurnalis Timor Leste yang hadir, itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah pelukan hangat dari saudara yang selama ini mereka rindukan di meja perundingan. Perdana Menteri Sanana Gusmao berdiri di podium itu. Sosok karismatik yang rambutnya kini memutih sepenuhnya, saksi hidup dari pahitnya gerilya di hutan hingga dinginnya sel penjara. Suaranya bergetar, membawa beban sejarah di setiap kata yang ia ucapkan. Kami datang bukan sebagai beban. Kami datang sebagai saudara. Kami datang untuk belajar, bekerja sama, dan berkontribusi bagi kedamaian. Kalimat itu singkat, namun mengandung kedalaman samudera. Sebuah pengakuan bahwa mereka telah melalui jalan yang sangat panjang untuk sekadar bisa duduk sejajar. Namun, untuk benar-benar menghargai cahaya hari ini, kita harus memiliki keberanian untuk menatap kembali kegelapan di masa lalu. Karena hari ini, Timor Leste adalah bangsa yang merayakan kemenangannya. Distinguished guests, it is now official. Timor-Leste is the 11th member of ASEAN. Namun 25 tahun lalu, mereka adalah bangsa yang sedang mencoba mencari puing-puing rumah mereka di tengah asap kebakaran. Tahun 1975. Dunia sedang sibuk dengan Perang Dingin. Di sebuah sudut kecil di Pulau Timor, sebuah era kolonialisme selama 450 tahun sedang berakhir. Portugal, sang penjajah lama, pergi dalam semalam karena pergolakan di negeri mereka sendiri. Timor Leste tertatih-tatih mencoba berdiri. Pada 28 November 1975, kemerdekaan pertama kali diproklamasikan. Bendera baru dikibarkan. Ada tawa, ada harapan. Namun, harapan itu hanya bertahan selama 9 hari. 7 Desember 1975. Bayangkan langit Dili yang biru tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan parasut putih. Operasi Seroja dimulai. Bagi Jakarta kala itu, ini adalah misi membendung paham komunisme yang mereka takuti akan tumbuh di depan pintu rumah mereka. Namun bagi rakyat Timor Timur, itu adalah awal dari musim dingin yang berlangsung selama 24 tahun. Hutan-hutan menjadi saksi bisu. Gunung-gunung Matebian dan Ramelau menjadi tempat persembunyian terakhir bagi mereka yang menolak tunduk. Selama 2 dekade lebih, wilayah ini tertutup dari mata dunia. Sebuah konflik berdarah di tengah sunyinya perhatian internasional. Di masa inilah, nama-nama seperti Sanana Gusmao, Jose Ramos Horta, dan ribuan pejuang lainnya mengukir sejarah mereka, satu di dalam hutan, satu lagi di panggung diplomasi PBB.
Selagi perang berkecamuk di pegunungan, di belahan dunia lain, Jose Ramos Horta berpindah dari satu bandara ke bandara lain. Tanpa paspor resmi, tanpa uang yang cukup, ia menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Selama puluhan tahun, ia mengetuk pintu-pintu pemimpin dunia yang seringkali tertutup rapat. Dunia seolah ingin melupakan Timor Leste demi menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Namun, sebuah tragedi di pemakaman Santa Cruz pada tahun 1991 yang terekam secara sembunyi-sembunyi oleh jurnalis asing membuka mata dunia. Darah di Santa Cruz menjadi bahan bakar baru bagi perjuangan diplomasi. Puncaknya terjadi pada tahun 1996 saat Ramos Horta dan Uskup Belo dianugerahi Nobel Perdamaian. Dunia mulai bertanya, siapa sebenarnya bangsa kecil di ujung timur Nusantara ini? Dan mengapa mereka begitu gigih ingin merdeka? Angin perubahan akhirnya bertiup dari arah yang tak terduga. Runtuhnya rezim Orde Baru di Jakarta pada tahun 1998 membuka celah sempit bagi demokrasi. Presiden B.J. Habibie, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, menawarkan dua opsi, otonomi luas atau perpisahan. Biarkan rakyat Timor Timur memilih. Dunia mengenalnya sebagai The Popular Consultation. Namun bagi rakyat di sana, itu adalah pertaruhan nyawa. Keputusan itu membawa kita ke tahun yang paling menentukan. 1999. Tahun di mana darah, api, dan air mata akan menguji seberapa kuat tekad sebuah bangsa untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, merdeka ternyata bukan hanya soal menurunkan satu bendera dan menaikkan bendera lain. Merdeka adalah awal dari sebuah pertanyaan baru yang jauh lebih menyakitkan. Bagaimana cara memulai hidup jika semua yang kamu miliki telah menjadi abu? UNAMED, misi bantuan PBB, tiba dengan bendera biru mereka. Namun, kedamaian adalah barang mewah. Di jalanan, kelompok milisi mulai bermunculan. Teror menjadi sarapan harian. Namun, ancaman senjata tidak mampu memadamkan api yang sudah menyala selama 24 tahun. 30 Agustus 1999. Matahari belum lagi tinggi, namun antrean di tempat pemungutan suara sudah mengular berkilo-kilometer. Lihatlah wajah-wajah ini. Mereka datang dari puncak gunung, dari desa-desa terpencil yang tidak punya listrik. Banyak yang buta huruf, namun mereka tahu persis kemana arah pena mereka harus melangkah. Mereka tahu, satu lubang di kertas itu akan menentukan apakah anak cucu mereka akan lahir sebagai pengungsi atau sebagai pemilik tanah ini. Hari itu, 98% pemilik suara terdaftar hadir. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa keinginan untuk menentukan nasib sendiri jauh lebih kuat daripada rasa takut akan peluru. 4 September 1999. Pengumuman itu datang dari New York. 78,5% rakyat memilih untuk menolak otonomi. Mereka memilih untuk berpisah. Mereka memilih merdeka. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan hitungan menit. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di akhir abad ke-20. Operasi Bumi Hangus. Hanya dalam hitungan jam, langit Dili berubah menjadi hitam pekat. Bangunan-bangunan yang dibangun selama puluhan tahun dibakar hingga rata dengan tanah. Listrik diputus. Air berhenti mengalir. Bukan hanya bangunan yang dihancurkan, tapi juga harapan. Ribuan orang melarikan diri ke hutan, hanya membawa pakaian di badan. Lebih dari 250.000 orang dipaksa menyeberang ke perbatasan Timor Barat, Indonesia, dalam sebuah eksodus massal yang penuh ketakutan. Inilah saat di mana kemerdekaan terasa seperti empedu. Mereka memenangkan hak untuk berdaulat, namun kehilangan tempat untuk berteduh. Dili menjadi kota hantu yang hanya menyisakan puing dan abu.
Dunia akhirnya bereaksi. Pasukan internasional yang dipimpin Australia, Interfaith, mendarat di tanah yang masih berasap. Mereka datang untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun, apa yang mereka temukan adalah sebuah kehampaan. Sebuah wilayah yang lumpuh total. Tidak ada pemerintahan, tidak ada bank, tidak ada sekolah yang tersisa. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Merdeka bukan berarti pesta pora. Merdeka bagi rakyat Timor Leste di akhir 1999 berarti belajar untuk tidur di bawah bintang-bintang sambil memeluk mimpi tentang hari esok. Di tengah puing-puing itu, Sanana Gusmao kembali dari pengasingan dan penjara. Ia disambut seperti nabi. Namun ia pun tahu, memenangkan perang adalah hal sulit, tapi membangun sebuah negara dari nol adalah sebuah kemustahilan yang harus ia wujudkan. Di akhir tahun 1999, Timor Leste adalah bayi yang lahir di tengah badai. Tanpa uang, tanpa infrastruktur, dan dengan luka psikologis yang begitu dalam. Banyak yang bertanya saat itu, apakah semua darah ini sepadan? Jawabannya tidak akan kita temukan di tahun itu. Jawabannya ada pada 25 tahun berikutnya. Pada anak-anak yang kini bersekolah gratis, dan pada kursi ke-11 ASEAN yang kini mereka tempati. Namun, sejarah memiliki cara unik untuk menyembuhkan luka. Di babak selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mantan musuh bebuyutan bisa menjadi sahabat karib, dan bagaimana sebuah negara kecil mencoba bertahan hidup ketika sumber minyak mereka mulai menipis. Tengah malam, 20 Mei 2002. Di sebuah dataran luas bernama Tasi Tolu, sebuah sejarah baru akhirnya lahir secara resmi. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, berdiri di sana untuk menyerahkan kedaulatan kepada rakyat Timor Leste. Setelah 450 tahun kolonialisme dan 24 tahun integrasi yang penuh konflik, akhirnya, nama Republika Demokratika de Timor Leste bergema di seluruh dunia. Kemerdekaan kita tidak memiliki arti jika rakyat kita masih lapar, jika mereka masih tidak memiliki sekolah, dan jika mereka masih menderita. Sanana, sang panglima gerilya, kini menjadi presiden pertama. Namun, euforia itu segera berganti dengan kenyataan pahit. Mereka mulai dari tahun nol. Bayangkan sebuah negara yang tidak memiliki mata uang sendiri, terpaksa menggunakan dolar Amerika. Sebuah negara yang harus memilih bahasa resmi di antara Tetum, Portugis, atau Indonesia. Membangun gedung parlemen mungkin mudah, tapi membangun kepercayaan rakyat yang sudah hancur oleh trauma perang adalah tugas yang jauh lebih berat. Harapan ekonomi Timor Leste diletakkan pada satu hal, minyak dan gas di celah timur. Ladang Bayu Undan menjadi napas buatan bagi anggaran negara. Miliaran dolar masuk ke dana perminyakan, Petroleum Fund. Namun, kekayaan alam seringkali membawa kutukan tersembunyi. Uang minyak mengalir di ibu kota, tapi denyutnya tidak sampai ke pelosok pegunungan. Kesenjangan mulai menganga. Tahun 2006, dunia kembali dikejutkan. Perpecahan di dalam tubuh militer dan kepolisian memicu konflik persaudaraan yang hebat. Isu Lorosae dan Loromonu, Barat dan Timur, memecah stabilitas. Dili kembali terbakar. Ratusan ribu orang kembali mengungsi, kali ini bukan karena musuh dari luar, tapi karena ketidakpuasan di dalam rumah sendiri. Ini adalah ujian kedewasaan bagi Timor Leste. Krisis ini mengajarkan mereka bahwa bendera dan lagu kebangsaan saja tidak cukup untuk menyatukan sebuah bangsa. Dibutuhkan keadilan sosial yang nyata. Disinilah kepemimpinan Ramos Horta dan Sanana kembali diuji untuk merangkul semua pihak dan memadamkan api kecurigaan. Mari kita alihkan pandangan sejenak ke barat. Ke garis batas yang memisahkan satu pulau menjadi dua negara. Di sini, di perbatasan antara Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia, kontras itu terlihat sangat nyata.
Indonesia, dengan kekuatan ekonominya yang masif, telah mengubah wajah NTT. Lihatlah Labuan Bajo yang menjadi magnet dunia. Lihatlah jalanan Trans Timor yang mulus hingga ke pelosok Atambua. Pembangunan infrastruktur di sisi Indonesia bergerak sangat cepat, didorong oleh dana pusat yang tak terbatas. Rakyat di perbatasan Timor Leste seringkali hanya bisa menatap lewat pagar kawat berduri. Ada rasa iri yang manusiawi saat melihat saudara di seberang memiliki akses listrik yang lebih stabil atau pasar yang lebih ramai. Suara-suara lirih pun terdengar. Seperti Francisco Raga dan ribuan eks-milisi atau warga prointegrasi yang kini menetap di NTT. Mereka melihat kemajuan di Indonesia sebagai bukti bahwa pilihan mereka dulu tidak sepenuhnya salah. Mereka bertanya, mungkinkah kami lebih maju jika tetap menjadi bagian dari Indonesia? Namun, jika Anda bertanya pada warga di Dili, jawabannya berbeda. Meski mereka harus antre air bersih, meski harga barang mahal karena semua harus diimpor, mereka memegang satu hal yang tidak dimiliki saudara mereka di NTT. Harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Bagi mereka, kemajuan di NTT adalah kemajuan pemberian, sementara kemajuan di Timor Leste, sekecil apapun itu, adalah hasil keringat dan darah mereka sendiri. Di perbatasan ini, kita tidak hanya melihat perbedaan ekonomi, tapi perbedaan filosofi tentang apa artinya menjadi sejahtera. Namun hal yang paling ajaib dari hubungan kedua negara ini adalah kemampuannya untuk memaafkan. Timor Leste tidak menyimpan dendam pada Indonesia, dan Indonesia tidak lagi memandang Timor Leste sebagai provinsi yang membangkang. Mereka telah berubah dari musuh di medan perang menjadi mitra strategis di meja makan. Rekonsiliasi ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Sebuah teladan bahwa luka sejarah bisa disembuhkan melalui perdagangan, diplomasi, dan pengakuan atas kesalahan masa lalu. Namun, tantangan baru kini muncul. Minyak di Laut Timor mulai menipis. Harapan baru harus ditemukan. Dan jalan itu, mereka yakini, ada di dalam sebuah persekutuan besar yang disebut ASEAN. Tahun 2011. Timor Leste secara resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN. Saat itu, mereka berpikir prosesnya akan cepat. Namun, pintu itu ternyata sangat berat untuk dibuka. Selama 14 tahun, Timor Leste harus berada di ruang tunggu. Beberapa negara tetangga khawatir ekonomi mereka akan menjadi beban. Mereka diminta memperbaiki infrastruktur, hukum, dan stabilitas politik. Namun, ada satu hal yang ironis sekaligus indah dalam diplomasi ini. Indonesia, negara yang dulu menjadi lawan perang mereka, justru menjadi pendukung paling gigih bagi Timor Leste di meja ASEAN. Jakarta menjadi jembatan bagi Dili untuk meyakinkan dunia bahwa mereka siap. Hingga akhirnya, momen di Kuala Lumpur 2025 itu tiba. Penantian 14 tahun itu bukan sekadar soal birokrasi, tapi soal pembuktian diri. Bahwa sebuah bangsa yang lahir dari abu pembakaran 1999, kini telah dewasa dan siap berkontribusi bagi perdamaian kawasan. Seringkali dunia hanya melihat Timor Leste dari angka kemiskinan atau PDB yang rendah. Namun, jika kita melihat lebih dekat, ada kemanusiaan yang luar biasa maju di negeri ini. Tahukah Anda? Di tengah keterbatasan ekonomi, pemerintah Timor Leste memiliki komitmen yang jarang ditemukan di negara berkembang lainnya. Pendidikan dari SD hingga SMA digratiskan. Dan yang paling menyentuh, program makan siang gratis bagi anak sekolah sudah berjalan lebih dari 1 dekade, sebuah upaya nyata untuk memutus rantai stunting dan kemiskinan. Tak berhenti di situ. Negara ini sangat menghormati orang tua mereka. Setiap warga di atas 60 tahun menerima tunjangan bulanan. Layanan kesehatan diberikan cuma-cuma, bahkan jika ada warga yang sakit parah dan fasilitas di Dili tidak memadai, negara akan membiayai pengobatan mereka hingga ke luar negeri.
Ini adalah paradoks yang indah. Timor Leste mungkin belum kaya secara materi, tapi mereka mencoba memastikan tidak ada rakyatnya yang merasa ditinggalkan oleh negaranya sendiri. Di sini, kemerdekaan diterjemahkan sebagai kasih sayang negara kepada rakyatnya. Masuklah ke jantung kota Dili, dan Anda akan menemukan Timor Plaza. Bagi wisatawan, mungkin ini hanya sebuah pusat perbelanjaan biasa. Namun bagi warga lokal, gedung setinggi 30 meter ini adalah simbol bahwa mereka bisa modern. Inilah satu-satunya mall di negara ini. Tempat orang muda melihat dunia melalui etalase toko, tempat para diplomat bertemu, dan tempat harapan akan kemajuan ekonomi dipamerkan. Namun, Timor Plaza juga menjadi pengingat yang sunyi, bahwa pembangunan masih terpusat di ibu kota. Di balik lampu-lampu terangnya, masih ada desa-desa yang berjuang dengan jalan tanah dan listrik yang padam. Kemerdekaan telah memberi mereka bendera, namun pemerataan adalah perjuangan panjang yang baru saja dimulai. Matahari selalu terbit lebih awal di Timor Leste dibandingkan wilayah lain di Nusantara. Dan bagi bangsa ini, matahari yang terbit hari ini terasa jauh lebih hangat. Timor Leste mengajarkan kita satu pelajaran berharga, bahwa menjadi merdeka bukan berarti hidup tanpa masalah. Menjadi merdeka adalah tentang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, meski jalannya terjal dan berliku. Mereka mungkin bangsa yang rapuh secara ekonomi, namun mereka adalah raksasa dalam hal tekad. Mereka telah mengubah resistensi menjadi resiliensi. Dari tangisan di bawah kawat berduri perbatasan, menjadi tawa di ruang sidang ASEAN. Pada akhirnya, di peta dunia, Timor Leste mungkin hanya sebuah titik kecil. Namun di hati rakyatnya, ia adalah sebuah kebanggaan yang tak terukur luasnya. Dari pantai Manatuto hingga perbukitan murni di Atauro, mereka adalah bukti hidup. Selama harapan masih ada, sebuah bangsa tidak akan pernah benar-benar kalah. Selamat datang di panggung dunia, Timor Leste. Teruslah bersinar, sang matahari terbit dari timur. Perjalanan Timor Leste baru saja dimulai. Dari kisah panjang ini, apa satu bagian yang paling menyentuh hati Anda? Apakah keberanian mereka untuk merdeka, atau kemampuan luar biasa mereka untuk memaafkan masa lalu? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like jika video ini memberi Anda perspektif baru, dan share agar dunia semakin mengenal sisi lain dari negeri matahari terbit ini. Bagi kalian yang ingin terus mendukung konten dokumenter mendalam seperti ini, silakan klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton hingga detik terakhir. Sampai jumpa di kisah luar biasa lainnya.